pohon itu sejatinya adalah sungai kecil yang di dalamnya mengalir dalam pembuluh kapilernya itu air mengalir naik ke batang, ke daun, menjadi embun menjadi selimut bumi. Itu pohon itu adalah sungai. Jadi kalau di sini ada bahkan menebang pohon satu atau menggali ya, itu, apalagi ribuan suatu saat di tempat lain akan berimbas. Apalagi dalam masalah iklim ya. Apapun tindakan sekecil apapun yang kita lakukan akan berdampak kepada alur lalu lintas perubahan iklim. Nah itu mungkin oke kalau bicara aturan. Suara Kertawangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Hari ini biasa tidak ada tamu yang datang ke Suara Kertawangi terkecuali tamunya istimewa. Jadi kalau tidak istimewa tidak akan datang, tidak boleh datang karena yang diundang dan menjadi narasumber adalah mereka orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat dan orang-orang yang bermanfaat. Kali ini kita undang ini luar biasa nih. Kenapa saya sampaikan luar biasa? Karena pertama dia tuh anggotanya paling banyak. Jadi ini salah satu ketua organisasi. Jadi anggotanya paling banyak daripada organisasi yang lain. Yang kedua, nah beliau juga, kenapa datang ke sini? Karena beliau ini sangat berkontribusi terhadap desa kami, yaitu Desa Kertawangi, yaitu perihal penanaman. Jadi ada beberapa pohon yang saya tanam bersama masyarakat, nah itu dari beliau. Yang berikutnya, nah mereka lagi. Beliau ini sangat bermanfaat, bukan untuk Kertawangi saja, tapi untuk semesta. Kenapa? Karena tiada musim hujan kecuali menanam. Tagline hidupnya seperti itu. Siapa beliau? Kita sambut Kang Dadi. Dadi Ardi Winata. Kebetulan ada Pak di depannya. Kirain itu mau salam. Ya udah salaman lagi Pak. Ya. Nah, jadi beliau ini saya panggilnya Akang aja ya. Jadi Kang Dadi Ardi Winata. Iya betul ya? Iya. Ya, jadi Ardi Winata itu marga. Ya, kakek saya. Oh, kakek. Oh ya, biar selalu ingat ya. Doa. Nah, jadi beliau ini adalah ketua pohon Indonesia. Komunitas pohon Indonesia. Ketua komunitas pohon Indonesia. Kalau saya menyebutnya sering panggil Pak Presiden. Jadi Presiden Pohon Indonesia. Izin selamat pagi. Selamat pagi Pak Ewon. Siap. Kang Ewon. Nah sebelum kita berbincang lama ya, izin Pak Ketua, boleh kenalan dulu apa sih komunitas pohon Indonesia itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Hatur nuhun nih Kang Ewon sudah diberi kesempatan untuk duduk di ini luar biasa nih, saya sering nonton YouTube-nya. Jadi komunitas pohon ini sebetulnya gerakan kultural di bidang penanaman, pemeliharaan dan pemanfaatan pohon untuk dunia dan akhirat yang lebih baik. Jadi dalam. Jadi nanam pohon aja gitu. Jadi paling tidak kita seumur hidup nanamlah pohon. Karena hari ini kalau kita minum paling habis 10-20 ribu. Kalau kita makan paling habis 100 ribu. Tapi kalau bernapas berapa kita beli oksigen gitu kan? Dari pohon. Cuman masalahnya kita selama ini kalau belum pernah nanam pohon kan kita disubsidi sama orang. Siapa? Boleh jadi orang lain, boleh jadi orang tua kita, nenek moyang kita yang dulu nanam pohon. Berarti kita cucunya diberi warisan oksigen oleh nenek moyang kita. Kita mewariskan lagi gitu. Jadi prinsipnya itu. Siap. Nah, sering dengar kan bahasa itu. Kang Ewon kan sering ngomong, oksigen yang kita hirup hari ini adalah buah tanam nenek moyang kita terdahulu. Dan mari kita menanam untuk anak cucu kita di kemudian hari. Nah, itu bahasa itu sebenarnya bahasanya Presiden Pohon Indonesia. Karena gini. Sebutan dulu dong. Saya itu
kena ini luar biasa juga nih Pak Ewon. Kena dari beliau itu jadi sejak zaman ngamen dulu. Teman-teman mungkin nggak tahu kita pernah ngamen bareng. Ya. Wah, zaman susah lah. Ya, mudah-mudahan sekarang jangan susah. Enggak. Sekarang bagaimana kita mengangkat orang-orang yang susah? Ya. Karena dimulai dari visi kan, dari cita-cita kan. Betul. Ingin masuk TV. Ya. Kata saya, Kang ingin masuk TV. Ya. Mau asup udah gede. Ya. Akhirnya mah asup udah gede. TV-nya gede ya. Ingin jadi kepala desa luar biasa. Ya. Dan saya kan udah lama ke sini. Ya. Luar biasa. Dulu desa ini nggak seperti ini. Sungai-sungai jadi bersih. Ya. Tepuk tangan dulu buat Pak Kubur. Ya, terima kasih. Padahal sadar tidak sadar apa yang dia sampaikan itu sebenarnya apa yang dia sampaikan tentang prestasi yang ada di Desa Kertawangi. Nah, itu yang saya lakukan dan saya lakukan itu motivasinya dari beliau. Jadi tepuk tangannya kembali lagi buat beliau ya. Nah, kan lebih ke campaign ya. Bagaimana orang itu senang menanam, mengingatkan bahwa menanam pohon itu penting. Ada nggak sih masalah atau tantangan pada saat mengkampanye atau mengkampanyekan pentingnya menanam pohon? Ya sebetulnya awal-awal memang, karena kan ada beberapa ya orang golongan yang senangnya tuh membabat, menebang kan gitu. Dulu gini, ketika saya mengajak orang menanam pohon, pasti jawabannya saya nggak punya lahan. Ya, gimana nanamnya, bagaimana caranya gitu kan. Makanya lahirlah komunitas pohon. Jadi di komunitas pohon itu kan bisa gini. Kang Ewon punya waktu, punya uang, tapi nggak punya lahan. Saya punya waktu, punya lahan, nggak punya bibit. Ada orang nggak punya apa-apa, tapi ingin nanam. Tapi punya waktu. Pokoknya 4 alasan-alasan untuk tidak menanam pohon itu saya satukan di komunitas pohon. Jadi kalau saya ada lahannya nggak ada bibitnya, datangin dari Kang Ewon. Betul. Kalau Pak Ewon punya duit, nggak punya waktu, dititipin di sini. Jadi akhirnya semua orang bisa menanam pohon. Di mana? Paling tidak di halaman rumah, di belakang rumah. Karena pasti semua orang pasti terkoneksi sama lahan, sama pohon. Misalnya, ternyata setelah saya ngomong-ngomong dari mana? Dari Desa Kertawangi, gitu. Punya lahan nggak? Saya nggak punya, tapi saudara saya punya. Bisa. Jadi tidak ada alasan lagi. Baru kemudian apa pentingnya menanam pohon? Yaitu dijelasin lah manfaat oksigen, bagaimana fungsi pohon itu kan. Bukan hanya kayunya, tapi nilai keindahannya sebagai tabungan air, bla bla bla. Ya banyaklah, menahan erosi, menahan longsor. Namanya orang aja kan, gitu. Luar biasa ya. Nah, kenapa nih saya sampaikan dan saya selalu mengatakan bahwa acara atau program podcast Suara Kertawangi, nah itu sangat luar biasa dan perlu di-subscribe. Nah, kenapa? Karena tamu yang diundang ini adalah tamu-tamu yang luar biasa. Tujuannya apa? Nah, ini Suara Kertawangi ini sebagai sarana aspirasi buat kita dan evaluasi juga buat kita. Jadi aspirasi buat teman-teman yang menonton, buat saya juga evaluasi buat saya agar bagaimana kita bisa lebih baik, utamanya di desa. Wis, tepuk tangan lagi sekali lagi dong buat Kang Dadi. Wis, luar biasa ya. Nah, berarti untuk teman-teman yang tidak punya lahan ya, solusinya bagaimana? Ingin menanam, bisa gabung di komunitas pohon. Atau mereka punya pohon tapi ini sulit menanam, bisa juga gabung di komunitas pohon. Nah kan tadi pohon itu sangat penting ya untuk ekologi, ekosistem, ya untuk kehidupan. Nah ngomong-ngomong tentang pohon, nah berarti kan adanya banjir itu dampak tidak ada. Salah satunya penebangan atau tidak adanya pohon. Nah sekarang banjir di Bandung. Nah berarti itu ada salah satu dampak ya dari kurangnya penyerapan. Ya tidak adanya pohon. Secara umum kalau masalah banjir itu kan sebetulnya kompleks ya. Kalau bicara banjir itu datangnya dari mana? Tentu saja dari hujan. Kemudian kalau kekeringan ketika nggak ada hujan. Pertama memang ada paradigma di kita
kalau hujan kita itu menyia-nyiakan air kan. Ya. Padahal satu-satunya yang kita panen tanpa harus menanam itu panen air hujan. Ya, Betul. kan kalau mau durian kita nanam dulu, kalau mau rambutan kita nanam. Ya, panen Kalau air, hujan, ya. terutama di kita di Indonesia nih di Nusantara, pastilah 6 bulan dalam setahun tuh hujan. Cuman masalahnya cara dipanen. Iya. Cara memanennya. Padahal nenek moyang kita dulu udah ngasih ini kan, satu gunung kudu diurusnya, gawir awian, tegok balongan. Makanya baheula mah aya situ, ya aya kubang, aya naon, itulah mekanisme panen air secara alami. Yang kedua adalah pohon. Pohon itu sejatinya adalah sungai kecil yang di dalamnya mengalir, dalam pembuluh kapilernya itu air mengalir naik ke batang, ke daun, menjadi embun menjadi selimut bumi. Itu pohon itu adalah sungai. Itu. Bayangkan ketika ada jutaan pohon, ada jutaan sungai akhirnya mengalir ke laut. Jadilah siklus hidrologis. Kalau banjir pasti ada hal yang salah tadi. Ya. Nu kuduna di balongan disair jadi perumahan. Betapa pentingnya pohon. Ya. Pohon itu bagian dari sungai, kan gitu. Kalau kaitannya dengan banjir, pohonlah satu sebagai tempat tabungan air ketika hujan datang. Karena kan kita gini, di orang mah di Bandungnya, lamun banjir, lamun hujan banjir. Karena apa? Ya akhirnya tidak dipanen. Artinya berarti kan persiapan panen itu kan, mohon maaf kan harus ada gudangnya. Ya, gudangnya itu pohon ya. Gudangnya pohon berarti terkait dengan tata ruang wilayah. Ya. Kalau tata ruang secara nasional misalnya kan kawasan itu dibagi dua, kawasan dan lahan itu dibagi dua, kawasan dan di luar kawasan. Berarti ada hutan, ada lain hutan. Hutan juga dibagi lagi, konservasi, hutan lindung, hutan produktif. Nah, karena itu serta paling tinggi, jangan dirusak hutan di atasnya. Kan, aturannya kan terus, mohon maaf kan yang mengatur kebijakan juga kan kita tidak tahu. Apakah mereka yang memegang aturan itu sesuai talentanya, yang mengerti, yang paham kan tidak tahu. Hingga akhirnya, kalau menurut sudut pandang saya, ini kan kaki gunung nih, yang menjadi kasarnya penyangga kehidupan Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, itu kan dari Tangkuban Perahu. Mungkin pernah dengar ya teori kupu-kupu, butterfly effect. Jadi dari teori itu sebetulnya ada poin-poin yang bisa lah mungkin kompatibel dengan masalah yang dihadapi. Walaupun aturannya ada, terus ditempuh, tapi kan sense of belonging kita terhadap lingkungan harus jadi pertimbangan. Betul. Karena gini, menurut teori itu yang ditemukan oleh Edward Loren, jadi gini, mengacu ke kepak sayap kupu-kupu di sungai Amazon di Brazil, itu jadi badai di Texas. Jadi kalau di sini ada bahkan menebang pohon satu atau menggali itu, apalagi ribuan suatu saat di tempat lain akan berimbas. Apalagi dalam masalah iklim ya. Apapun tindakan sekecil apapun yang kita lakukan akan berdampak kepada alur lalu lintas perubahan iklim. Nah itu mungkin oke, kalau bicara aturan ada. Kabupaten Bandungnya tadi mendukung harus ada PAD. Tapi ya dipertimbangkan apakah wisata itu hanya seperti itu atau bisa yang lain yang lebih ramah. Jadi jangan sampai tujuannya baik menarik atau menciptakan lapangan kerja gitu kan. Tujuannya baik untuk meningkatkan perekonomian, tapi tujuan baik itu menjadi tidak baik dengan dampak butterfly effect itu akhirnya menyebabkan banjir. Bijaksanalah dalam mengambil keputusan gitu kan. Butterfly effect itu metafora untuk kita agar lebih waspada dalam bertindak. Jangan sampai tindakan yang kita lakukan itu berefek negatif kepada tatanan kehidupan yang lainnya, kan gitu. Pohon itu tidak ada larangan untuk menebang pohon. Justru komunitas pohon Indonesia yang saya tahu itu menanam tanpa menebang. Maksudnya kan sering kita nanam tapi nggak ditebang. Kadang siapa yang menebangnya kan gitu. Kenapa? Karena Akang selalu mengajarkan bahwa
kita tidak menanam duren, tapi kita bisa makan duren. Ya. Nah, begitupun kita menanam duren, jangan kita punya keyakinan bisa makan duren yang kita tanamkan, karena itu untuk anak cucu kita. Betul. Ya, itu. Begitu Pak. Ya, akhirnya saya juga ingin berbicara nih kepada Akang ataupun kepada pemirsa, siapapun yang melihat tayangan ini. Saya yakin profesi di antara kita itu berbeda. Jabatan di antara kita itu berbeda. Umur juga di antara kita itu berbeda. Mari kita Pendapatan juga berbeda. Ya, pendapat juga berbeda. berbeda. Ya, pendapat berbeda. Tapi saya yakin hati nurani itu sama. Sama. Nah, jadi silakan setuju tidak setuju boleh di kolom komentar. Ya, jadi biar ada masukan buat kita juga, biar ada masukan buat rekan-rekan untuk keberlanjutan hidup ini. Karena tadi sudah disampaikan oleh ketua bahwa kebaikan yang kita dapatkan, nah itu buah tanam kebaikan nenek moyang kita terdahulu. Jadi kita pun mari siapkan kebaikan untuk anak cucu kita di kemudian hari. Boleh. Wariskanlah mata air, jangan wariskan Air mata. Ya, pada tadi saya mau bilang closing statement. Udah keduluan. Iya, udah keduluan. Ya udah tambah lagi satu lagi closing statement. Satu lagi. Ayo menanam pohon sebanyak mungkin gitu. Iya. Di mana? Ya di mana saja gitu. Saja. Kalau nggak ada lahan, ya hubungi Pak Ewon atau hubungi saya gitu. Oh ya. Kalau Siap. tidak ada bibit juga sama. Ya, oke. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Jangan lupa subscribe, komen Dan share. ya. Saya Steve Ewon, Sora Kertawangi, bangun desa, bangun Indonesia. Yes, terima kasih. Sora Kertawangi.